Sejarah kontroversial Raja Ludwig II dari Bavaria. Ludwig Otto Frederick Wilhelm ingin sekali memerintah kerajaan dongeng yang damai, makmur, tanpa perang, dan menjunjung tinggi nilai kesenian. Disebabkan hal ini, dia dijuluki Raja Angsa dan Raja Negeri Dongeng. Ludwig II mengorbankan segalanya demi mengejar cita-citanya yang romantis tersebut. Bagi sebagian orang, dia adalah raja gila yang obsesinya hampir membuat pendapatan kerajaan bangkrut. Bagi orang lain, dia adalah Raja Angsa yang suka beramal dan sentuhan seninya membuat Bavaria lebih ajaib. Seni dan Richard Wagner adalah obsesi Ludwig, di mana eksentrisitasnya berubah menjadi kegilaan total. Dia memiliki patung besar Queen Mary Antoinette di aula depan. Ludwig akan mengelus pipi patung tersebut dan menciumnya saat dia lewat. Pelayan sering mendengar Ludwig berbicara dengan patung Mary Antoinette. Dia membuat ruangan khusus bagi raja-raja Prancis yang telah meninggal dan bersikeras bahwa dia adalah pewaris Prancis melalui Raja Louis XVI. Popularitas Ludwig tidak pernah goyah. Dia adalah pria yang tampan dan sering pergi ke pedesaan dengan menyamar. Ludwig akan memberikan hadiah dan uang kepada petani yang ia temui di sepanjang jalan. Bagi orang Bavaria, Ludwig adalah pahlawan serta raja tampan yang romantis. Dia mendapat julukan Raja Kami yang berharga. Ludwig sempat bertunangan dengan Duchess Sophie of Bavaria, adik dari sahabat sekaligus sepupunya, Empress Elizabeth of Austria. Namun, pertunangan tersebut akhirnya dibatalkan. Ludwig tidak pernah menikah atau memiliki simpanan yang diketahui. Dalam buku hariannya, surat pribadi, dan dokumen lainnya menunjukkan jika Ludwig memiliki hasrat homoseksual yang kuat. Ludwig berjuang sepanjang hidupnya untuk menekan keinginan tersebut dan tetap setia pada ajaran Gereja Katolik. Homoseksualitas tidak mendapat hukuman di Bavaria sejak tahun 1813. Tetapi, masyarakat Bavaria saat itu adalah umat Katolik yang keras, sehingga bisa menimbulkan kontroversi besar jika raja mereka adalah penyuka sesama jenis. Berikut adalah sejarah lengkap Raja Ludwig II dari Bavaria yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Kelahiran Prince Ludwig of Bavaria. Ludwig lahir sebagai putra sulung Maximilian II dan Queen Mary Sophie of Prussia pada 24 Agustus 1845. Ludwig sangat dekat dengan kakeknya yang terkenal. Seperti cucunya, Ludwig I adalah seorang pendukung seni yang bersemangat. Dia menghabiskan banyak waktu untuk mengejar kepentingan kreatifnya. Pangeran Ludwig tidak dekat dengan orang tuanya. Ayahnya, sang raja, memastikan bahwa Ludwig memiliki pendidikan yang ketat dan disiplin. Dia berharap jika Ludwig mampu menjadi penerus yang ideal, di mana Ludwig sendiri tidak suka dengan ide ini. Ludwig membenci Prusia, meski ibunya adalah cucu Raja Prusia, Frederick Wilhelm II. Dia seperti tidak memiliki kasih sayang pada ibunya. Ludwig bahkan menyebut ibunya sebagai berikut, "Kamu hanyalah ratu pendahulu saya."
Ludwig adalah remaja yang tertutup, tetapi dia memiliki satu teman baik, sepupunya Elizabeth of Austria. Keduanya berbagi hobi yang sama pada alam, puisi, dan berkuda. Elizabeth kemudian menjadi Empress of Austria setelah menikah dengan Franz Joseph. Pemerintahan Raja Ludwig II dari Bavaria. Maximilian II meninggal pada tahun 1864 ketika Ludwig baru berusia 19 tahun. Ludwig tidak siap untuk naik tahta dan tidak tertarik dengan urusan pemerintahan. Kebijakan pertamanya ketika menjadi raja adalah memanggil Richard Wagner ke istananya dan mendirikan teater di istana. Teater yang dibangun Raja Ludwig II masih kuat sampai sekarang, dinobatkan sebagai salah satu teater paling aktif di Jerman dan menyelenggarakan lebih dari 200 pertunjukan opera, balet, dan teater musikal setiap tahun. Ludwig sangat eksentrik ketika menjadi Raja Bavaria. Dia tidak menyukai agenda publik dan menghindari acara kerajaan yang formal. Ludwig lebih suka menyendiri dan menciptakan hal kreatif. Penyatuan dengan Prusia menjadi pusat perhatian sejak tahun 1866. Dalam Perang Austro-Prusia yang dimulai bulan Agustus, Ludwig mendukung Austria melawan Prusia. Namun Austria-Bavaria berhasil dikalahkan, dan Bavaria dipaksa untuk menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Prusia. Ketika Perang Prancis-Prusia pecah pada tahun 1870, Bavaria diharuskan berperang bersama Prusia. Pada November 1870, Bavaria bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara sehingga kehilangan statusnya sebagai kerajaan merdeka. Namun, delegasi Bavaria berhasil mengamankan status istimewa di dalam kekaisaran. Bavaria berhak mempertahankan militernya sendiri yang akan berada di bawah komando Prusia hanya pada saat perang. Pada Desember 1870, Bismarck menggunakan konsesi keuangan untuk membujuk Ludwig mendukung pembentukan Kekaisaran Jerman dengan Raja Wilhelm I dari Prusia sebagai kaisar. Ludwig menyesali hilangnya kemerdekaan Bavaria dan menolak untuk menghadiri proklamasi 18 Januari di mana Wilhelm naik tahta sebagai kaisar Jerman. Saudara laki-laki Ludwig, Prince Otto, dan pamannya, Luitpold, pergi sebagai wakil Ludwig. Prince Otto mengkritik perayaan tersebut sebagai perayaan pamer dan tidak berperasaan. Di bawah kendali kekaisaran baru di masa perang, perwira dan tentara Bavaria terus bersumpah untuk raja mereka, yaitu Ludwig II, bukan untuk Kaisar Jerman. Obsesi terhadap Richard Wagner, dunia seni, dan kastil klasik. Ketika Ludwig berusia 15 tahun, ayahnya membawanya ke pertunjukan Richard Wagner. Ludwig terpesona dan karya-karya Wagner akan memiliki pengaruh besar selama sisa hidupnya. Setelah dia naik tahta menjadi raja, Ludwig bertemu Wagner dan menghabiskan hampir 2 jam dengan komposer tersebut. Keduanya merasa cocok dan sering bertemu setelah itu. Selama sisa hidupnya, Ludwig menjadi pelindung seni yang berkomitmen. Selain dukungannya terhadap Wagner, ia akan berperan penting dalam membawa karya-karya Mozart ke Bavaria untuk pertama kalinya. Warisan berharga Ludwig adalah proyek pembangunan istana dongeng yang ia bangun untuk kesenangan pribadi. Ludwig setidaknya membangun sebanyak 5 istana. Obsesi Ludwig untuk membangun kastil besar dan rumit
membuatnya sangat terkenal. Sementara Ludwig terobsesi dengan ide romantis dan bersejarah, kastilnya, Neuschwanstein, adalah bangunan canggih pada masanya. Memiliki generator listrik, lampu listrik, air mengalir, toilet modern, dan saluran telepon. Terdapat lift otomatis di ruang makan dengan satu sentuhan tombol yang akan menaikkan atau menurunkan meja di ruangan tengah, sehingga Ludwig tidak perlu melihat pelayannya mengatur meja. Pengambilan foto dilarang di dalam istana. Kastil Neuschwanstein menerima sebanyak 6.000 pengunjung setiap harinya, dan sebanyak 1,3 juta turis asing datang untuk mengagumi imajinasi dan kemewahan Raja Ludwig. Pada saat kematiannya, kastil ini telah menelan biaya Ludwig lebih dari 6,5 juta mark, 2 kali lipat dari anggaran aslinya. Ludwig membayar proyek kastil dengan pendapatan pribadinya, tetapi karena biaya meningkat, ia mulai mencari pinjaman. Dia bahkan mencari pinjaman dari pemerintah Bavaria yang menolak permintaan tersebut. Hutang pribadi Ludwig mencapai lebih dari 14 juta mark, jumlah yang cukup bagi para krediturnya untuk merebut istananya. Sebagai tanggapan, Ludwig mengancam akan bunuh diri jika ada yang berani merebut istananya. Terlepas dari perencanaan dan kerja bertahun-tahun untuk memenuhi ambisinya di bidang seni, Ludwig hanya menghabiskan 11 malam di kastil yang ia cintai. Skandal dan orientasi seksual. Tekanan terbesar dari pemerintahan Ludwig adalah untuk menghasilkan ahli waris. Ludwig bertunangan dengan sepupunya, Duchess Sophie of Bavaria, yang merupakan adik bungsu sahabatnya, Empress Elizabeth of Austria. Ludwig berulang kali menunda tanggal pernikahan mereka. Ia membatalkan pertunangan tersebut. Sophie kemudian menikah dengan Ferdinand, cucu Raja Prancis, di mana Ludwig menghadiri resepsi itu secara tidak terduga. Ludwig memiliki persahabatan dekat dengan beberapa laki-laki. Dia dirumorkan memiliki hubungan dengan tentara yang menjaganya, termasuk master kuda, aktor teater Hungaria, dan seorang sastrawan. Buku harian asli Ludwig dari tahun 1869 dan seterusnya dinyatakan hilang selama Perang Dunia Kedua. Dan semua yang tersisa hari ini adalah salinan entry yang dibuat tahun 1886. Setelah tahun 1871, Ludwig menarik diri dari dunia politik dan mengabdikan dirinya untuk proyek-proyek kreatif pribadinya, yaitu Istana Dongeng. Klaim Ludwig yang gila dan kematian raja. Khawatir dengan kondisi hutang Ludwig yang membengkak, para menteri mencari alasan untuk menggulingkan Ludwig dengan cara konstitusional, dan mereka mengambil alasan bahwa Raja Ludwig sedang sakit jiwa, sehingga tidak dapat memerintah. Para menteri meminta paman Ludwig, Pangeran Luitpold, menjabat sebagai Prince Regent setelah Ludwig digulingkan. Luitpold setuju dengan syarat para konspirator menghasilkan bukti yang dapat diandalkan bahwa raja sedang sakit mental. Para menteri membentuk tim penilai psikiatri yang dipimpin oleh Dr. Bernhard, di mana dia dengan cepat memastikan bahwa Ludwig tidak sehat secara mental. Padahal sang dokter tidak pernah berbicara dengan Ludwig secara pribadi. Namun, dia menyusun daftar pengamatan dari gosip yang beredar di istana dan kesaksian beberapa pelayan Ludwig. Saat Ludwig dinyatakan gila,
Dia tertangkap saat mencoba melarikan diri dan dia berkata kepada dokter sebagai berikut, "Beraninya Anda menyatakan saya gila, padahal Anda belum pernah memeriksa saya sebelumnya." Dokter membawa Ludwig untuk beristirahat dan malamnya, kedua pria tersebut berjalan-jalan bersama di sepanjang tepi danau. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Malam itu, mayat Ludwig dan sang dokter ditemukan mengambang di danau. Tidak ada air di paru-paru mereka, tetapi tubuh sang dokter menunjukkan tanda-tanda tercekik dan dipukul. Misteri ini tidak pernah terpecahkan, meskipun sejarawan modern menyatakan bahwa Ludwig dan dokternya mungkin telah dibunuh oleh musuh Ludwig ketika dia mencoba sekali lagi untuk melarikan diri. Jenazah Ludwig disemayamkan di pemakaman kerajaan. Ludwig II digantikan oleh adiknya, yang naik tahta sebagai Raja Otto I. Tetapi karena Otto memiliki penyakit mental dan telah berada di bawah pengawasan medis sejak tahun 1883, maka pamannya, Luitpold, naik tahta sebagai Prince Regent. Luitpold mempertahankan kekuasaannya sampai kematiannya sendiri pada usia 91 tahun. Ia digantikan sebagai bupati oleh putra sulungnya, yang juga bernama Ludwig. Pada November 1913, Prince Regent Ludwig menggulingkan Raja Otto yang masih hidup dan menyatakan dirinya sebagai Raja Ludwig III dari Bavaria. Pemerintahannya berlangsung sampai akhir Perang Dunia I ketika monarki di seluruh Jerman berakhir. Meskipun banyak yang menganggap Ludwig aneh, pernyataan tentang kegilaan klinis terhadap Raja Ludwig sangat bias. Pada tahun 2014, sebuah tim psikiater Jerman yang dipimpin oleh Dr. Heinz meneliti dokumen yang masih tersisa. Hasil penelitiannya tentang kondisi kejiwaan Ludwig II sangat mengejutkan. Dr. Heinz mengatakan jika raja tidak gila sama sekali. Otak Ludwig mengalami beberapa degenerasi di lobus frontal dan temporal yang konsisten dengan demensia. Sesuai dengan keinginannya, Raja Ludwig II pernah berkata jika dia ingin mati sebagai teka-teki. Menurut saya pribadi, Ludwig tidak gila. Justru, dia seorang pria jenius dan eksentrik. Kita harus tahu bahwa beberapa orang jenius terkadang dianggap aneh, hanya karena mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia normal. Kastil-kastil Ludwig sangat indah dan berdiri kokoh sampai sekarang. Dia menciptakan ide-ide arsitektur yang canggih pada masanya. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah Raja Ludwig II benar-benar gila? Apakah kalian setuju jika secara tidak langsung preferensi Ludwig dalam hubungan sesama jenis secara tidak langsung mengakhiri kerajaan Bavaria? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.